Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah etika profesi, yaitu Bapak Imam Asrawardi dan Ibu Agi Supriyatna, yang telah memberikan waktu serta kesempatannya kepada kami untuk kami berpresentasi mengenai materi bab 9 pada kali ini, teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui secara bersama-sama, teman-teman, mengenai perkembangan teknologi informasi saat ini, itu kita juga udah tahu pasti sekarang sudah sangat berkembang secara sangat-sangat pesat ya, teman-teman. Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi itu sendiri adalah munculnya berbagai platform social networking atau jejaring sosial yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi media sosial itu sendiri, teman-teman, tidak hanya kita gunakan sebagai sarana hiburan, tetapi media sosial juga bisa kita gunakan sebagai media komunikasi, sumber informasi, sarana pendidikan, bahkan teman-teman, sosial media juga kita bisa gunakan sebagai alat pendukung dalam dunia profesional dan dalam dunia bisnis, teman-teman. Namun teman-teman, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan social networking juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan-permasalahan di dalam bidang etika, teman-teman. Terutama yang berkaitan dengan privasi, perilaku pengguna, serta tanggung jawab moral dalam dunia digital, teman-teman. Jadi maka daripada itu, di sini melalui presentasi ini, teman-teman, di sini kita bersama-sama akan membahas social networking tidak hanya dari sisi teknologinya, tetapi juga kita akan membahas dari sisi etika profesi dalam bidang teknologi informasi, teman-teman. Oke, next. Oke, namun sebelum di sini kita membahas mengenai materi yang akan kita diskusikan, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zinur Rahmat dengan NPM 247822066 dan teman-teman saya. Saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 2478237. Saya Putu Radit Ardika dengan NPM 247822059. Oke, next. Oke, pada bagian yang pertama di sini, teman-teman, saya akan membahas mengenai social networking. Jadi, social networking itu sendiri itu merupakan topik yang membahas tentang penggunaan jejaring sosial dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi, hampir setiap individu saat ini memiliki setidaknya memiliki satu akun media sosial, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan bisnis atau keperluan-keperluan yang lainnya, teman-teman. Jadi dalam konteks etika profesi, teman-teman, pembahasan social networking itu sendiri menjadi sangat penting dikarenakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di media sosial itu sendiri itu dapat mencerminkan mengenai nilai, sikap, dan tanggung jawab seseorang sebagai individu maupun sebagai profesional, teman-teman. Jadi materi ini, teman-teman, mengacu pada buku yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu buku Ethics in Information Technology chapter 9, yang secara khusus di sini membahas mengenai manfaat, resiko, serta tantangan-tantangan etika yang muncul akibat penggunaan jejaring sosial di era digital saat ini, teman-teman. Jadi buku tersebut, teman-teman, di situ menjelaskan bahwasanya meskipun media sosial memberikan banyak kemudahan, namun jika tidak kita gunakan dengan media sosial tersebut dengan secara bijak atau secara penuh dengan tanggung jawab, maka media sosial itu juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, teman-teman, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, atau hingga
bisa juga sampai ke konflik-konflik sosial yang lainnya, teman-teman. Maka karena itu pemahaman mengenai etika dalam penggunaan social networking itu sendiri itu bisa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita, teman-teman, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi yang akan terjun langsung gitu loh, teman-teman, atau ke dunia profesional. Next. Selanjutnya di sini ada pengertian social networking. Nah, social networking itu sendiri dapat didefinisikan sebagai media berbasis internet yang digunakan untuk melakukan interaksi sosial secara online, teman-teman. Melalui media ini, individu-individu itu dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan-hubungan ke pihak lain, ke individu lain, teman-teman, tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya sendiri seperti video call atau WhatsApp, teman-teman. Jadi, social networking itu memungkinkan banyak pengguna untuk terhubung dalam satu komunikasi digital yang sama, baik itu dalam lingkup pertemanan, komunitas hobi, atau organisasi maupun profesional, teman-teman, maupun itu organisasi-organisasi lainnya lah, teman-teman. Jadi selain itu teman-teman, social networking itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk berbagi pendapat atau berbagi opini lah ya, berbagi pengalaman serta informasi. Jadi informasi yang dibagikan itu juga dapat berupa teks, gambar, video, maupun bentuk-bentuk konten-konten digital lainnya lah ya, teman-teman. Jadi salah satu karakteristik utama dari social networking itu sendiri, teman-teman, di sini adalah tidak adanya batasan jarak, waktu, dan budaya, serta dapat juga digunakan untuk berkomunikasi dengan individu lain yang berada di negara atau benua-benua yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman. Namun kemudahan ini, teman-teman, itu juga dapat menuntut kita sebagai pengguna itu untuk memiliki kesadaran etika. Karena setiap informasi yang dibagikan itu sendiri dapat berdampak luas dan sulit untuk dikendalikan setelah tersebar di dunia digital, teman-teman. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai karakteristik social networking, teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa poin mengenai karakteristik social networking. Yang pertama yaitu media berbasis internet untuk interaksi sosial. Kemudian menghubungkan banyak pengguna dalam satu satu komunitas. Kemudian berbagi opini, pengalaman, dan informasi. Dan yang terakhir di sini yaitu tidak ada batasan jarak, waktu, dan budaya, teman-teman. Jadi pada slide ini, teman-teman, ditampilkan beberapa karakteristik utama dari social networking yang membedakan dari media-media komunikasi konvensional. Nah, karakteristik pertama adalah social networking merupakan media berbasis internet. Jadi, seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara daring dan bergantung pada infrastruktur teknologi informasi. Karakteristik yang kedua di sini yaitu social networking mampu untuk menghubungkan banyak pengguna dalam satu komunitas digital. Jadi yang dimaksud dengan hal ini, teman-teman, setiap pengguna itu dapat saling terhubung atau saling berkomunikasi baik secara langsung melalui pesan pribadi maupun secara tidak langsung melalui unggahan-unggahan dan komentar-komentar di jaring sosial lainnya, teman-teman. Kemudian karakteristik yang ketiga di sini adalah kemampuan untuk berbagi opini, pengalaman, dan informasi secara cepat dan luas, teman-teman. Informasi yang dibagikan dengan mudah menyebar ke banyak pengguna dalam waktu yang cukup singkat, teman-teman. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir di sini yaitu social networking
tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan budaya. Yang dimaksud dengan hal ini yaitu kita menjadikan media sosial tersebut sebagai ruang global yang kita gunakan untuk mempertemukan berbagai latar belakang dari setiap individu teman-teman. Jadi karakteristik yang di atas tadi teman-teman itu menjadikan social networking itu sangat 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 berpengaruh gitu teman-teman dalam kehidupan sosial modern, apalagi kehidupan kita ya saat ini ya yang saat ini udah berbagai hal itu dapat kita lakukan menggunakan teknologi teman-teman. Nah, sekaligus juga di sini dapat juga menimbulkan mengenai tantangan etika apabila hal tersebut tidak digunakan secara penuh dengan tanggung jawab teman-teman, atau kita gunakan secara ilegal. Oke, next. Oke, di sini ada contoh social networking populer, teman-teman. Nah, di sini sendiri ada beberapa hal untuk contoh social networking populer atau jejaring sosial, teman-teman. Di sini pastinya di sini ada teman-teman semua pasti udah tahu lah ya apa mengenai ini. Yang pertama yaitu ada Facebook, Instagram, kemudian Twitter atau yang sekarang kita sebut dengan X, kemudian ada LinkedIn, kemudian Pinterest, teman-teman. Jadi ada slide yang ini teman-teman ditampilkan beberapa contoh platform social networking yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi contoh pertama di sini ada Facebook teman-teman Facebook ini merupakan suatu jejaring sosial umum dan digunakan oleh berbagai kalangan usia untuk berinteraksi, berbagi informasi serta membangun komunitas teman-teman. Kemudian di sini ada Instagram. Ya, untuk Instagram ini sendiri teman-teman ini lebih berfokus pada konten visual ya teman-teman berupa foto dan video. Jadi platform ini banyak digunakan juga untuk hiburan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia lah teman-teman. Personal branding hingga digunakan juga untuk promo-promo bisnis teman-teman. Selanjutnya di sini Twitter atau X, yang mana Twitter atau X ini dikenal sebagai platform untuk berbagi informasi singkat secara real time, teman-teman, dan sering digunakan untuk diskusi isu-isu terkini. Kemudian di sini ada LinkedIn. Nah, menurut saya LinkedIn ini merupakan suatu hal yang sangat berguna ya teman-teman, yang mana LinkedIn ini sendiri ini merupakan suatu jejaring sosial profesional dan digunakan untuk membangun relasi kerja teman-teman. Seperti kita mencari peluang karir serta kita menunjukkan profil profesional kita di dalam bidang-bidang tertentu teman-teman. Nah, untuk terakhir teman-teman di sini ada Pinterest. Nah, untuk Pinterest ini sendiri ini digunakan untuk berbagi ide serta berbagi inspirasi visual dalam berbagai bidang seperti desain, fashion, dan gaya-gaya hidup teman-teman. Jadi dari beberapa contoh di atas tadi teman-teman itu dapat kita lihat bahwasanya meskipun fungsi setiap platform itu berbeda-beda, namun semuanya itu tetap berada dalam satu lingkup atau satu konsep besar yaitu social networking. Jadi yang menuntut pengguna untuk bersikap etis dan bertanggung jawab. Oke, mungkin pembahasan saya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Oke. Di sini saya akan melanjutkan dari percakapan tadi, yaitu di tujuan pengguna media sosial. Nah, media sosial ini mempermudah komunikasi antara individu, baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Nah, media sosial membantu membangun dan mempertahankan hubungan sosial, serta semakin banyak dimanfaatkan untuk keperluan operasional, pendidikan, dan pengembangan diri. Oke, slide selanjutnya.
Di sini ada social networking dalam dunia bisnis. Nah, di dalam dunia bisnis, social networking ini memiliki peran yang sangat strategis. Media sosial ini digunakan sebagai media promosi yang efektif dengan jangkauan yang sangat luas. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness melalui konten digital. Nah, selain itu, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan, media sosial juga digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Oke, baik, selanjutnya. Nah, di sini ada social networking advertising. Kemudian di sini juga ada contoh-contohnya. Nah, social networking advertising ini adalah bentuk periklanan yang dilakukan langsung melalui platform media sosial. Nah, iklan ini dapat ditargetkan secara spesifik berdasarkan data pengguna seperti usia, minat, dan perilaku online. Nah, selain itu, rekomendasi produk itu sering muncul melalui teman atau jaringan sosial pengguna. Nah, pendekatan ini memanfaatkan kepercayaan dalam komunitas untuk meningkatkan efektivitas promosi. Nah, di sini kan ada contoh special working dan advertising-nya ya. Yang pertama itu ada iklan langsung di platform media sosial yang sudah saya seperti tadi, kemudian penargetan berdasarkan data pengguna, kemudian rekomendasi dari jaringan pertemanan, kemudian pemanfaatan komunitas online seperti ya Instagram, kemudian TikTok. Kan kalau di TikTok itu kan kita bisa live ya, orang-orang kan biasanya ada jualan tuh di sana atau mempromosikan jualannya itu lewat live TikTok itu. Kemudian next. Kemudian viral marketing. Nah, viral marketing ini merupakan strategi pemasaran di mana pesan disebarkan secara sukarela oleh pengguna media sosial. Penyebaran informasi dapat berlangsung sangat cepat dan menjangkau audiens yang luas. Nah, strategi ini memiliki biaya pemasaran yang relatif lebih rendah. Namun, perlu diingatkan bahwa tidak semua kampanye dapat berhasil menjadi viral karena sangat bergantung pada respon si pengguna atau si netizen-netizennya. Ini selanjutnya. Nah, di sini ada media sosial dalam rekrutmen. Media sosial juga dimanfaatkan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan sering melihat jejak digital pelamar untuk menilai kepribadian, sikap, dan profesionalisme. Namun, praktik ini menimbulkan dilema etika karena dapat melanggar privasi pelamar. Nah, selain itu, penilai berdasarkan media sosial berpotensi menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada isu etika sosial networking. Nah, di sini pengguna sosial networking menimbulkan sebagai isu etika. Seperti kayak data pribadi itu pengguna sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu. Informasi yang dibagikan itu bisa digunakan tanpa izin pemiliknya. Nah, selain itu, banyak beredar konten negatif dan berita palsu atau hoax. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman etika di digital di kalangan pengguna. Kemudian sini ada cyberbullying. Di sini cyberbullying merupakan salah satu dampak negatif dari social networking. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan verbal yang dilakukan secara online. Kasus ini sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, tindakan ini dilakukan melalui komentar pesan atau unggahan yang dapat menimbulkan headspace atau komentar buruk. Nah, ini juga dapat menyebabkan tekanan mental, stres, bahkan depresi pada korban. Nah, korban ini bisa lebih parah jika
si cyberbullying ini atau hate speech-nya itu lebih parah. Dan di sini juga ada contoh cyberbullying, yaitu yang pertama ada kekerasan verbal secara online, kemudian sering terjadi pada anak dan remaja yang tadi saya sampaikan, kemudian juga bisa melalui komentar, pesan, atau unggahan berdampak pada kesehatan mental yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini ada cyberstalking. Nah, cyberstalking ini adalah bentuk pelecehan online yang dilakukan secara terus-menerus. Pelaku dapat mengawasi, mengganggu, atau mengancam korban melalui media digital. Korban juga sering merasa takut dan tidak nyaman atau was-was. Nah, ini juga tuh menimbulkan dampak dampak negatif. Nah, dampaknya itu tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga bisa keberlanjutan di dunia nyata. Nah, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas. Nah, di sini ada contoh cyber stalking. Yang pertama itu ada pelecehan online berulang, kemudian ada korban merasa diawasi atau terancam, kemudian bisa berdampak nyata dan membutuhkan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Putu yang virtual work and avatar. Oke, jadi di sini kita bakal masuk ke slide virtual world dan avatar. Di sini kita bakal masuk ke topik yang agak berbeda, tapi masih sangat relevan, yaitu virtual world dan avatar. Nah, virtual world sendiri itu adalah dunia digital yang dirancang menyerupai dunia nyata. Nah, di dalamnya, pengguna itu tidak tampil sebagai diri asli, tetapi diwakili oleh avatar, yaitu karakter digital yang merepresentasikan identitas mereka. Nah, avatar ini tuh bisa mencerminkan diri asli pengguna, tapi bisa juga sangat berbeda. Nah, ada yang membuat avatar sesuai dengan kepribadian aslinya, dan ada juga yang justru membuat persona baru. Nah, di virtual world ini, orang tuh bisa bekerja, berinteraksi, berbisnis, bahkan belajar. Contohnya, kita bisa lihat di game online, dunia metaverse, atau simulasi virtual untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, yang menarik adalah, meskipun dunia ini tuh disebut virtual, dampaknya itu sangat nyata. Transaksi ekonomi di dunia world ini tuh bisa melibatkan uang sungguhan. Hubungan sosial yang terbangun di dunia ini tuh juga bisa mempengaruhi emosi di dunia nyata. Bahkan konflik atau kejahatan di dunia virtual tuh bisa meninggalkan trauma psikologis. Nah, disinilah muncul pertanyaan etika, apakah perilaku di dunia virtual itu bisa dianggap terpisah dari dunia nyata atau tidak. Nah, kalau seseorang berbuat kasar atau melakukan penipuan lewat avatar, itu tuh bisa dibenarkan karena hanya dunia virtual atau tidak? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, karena yang terdampak itu tetap manusia nyata. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada isu etika di virtual world. Nah, virtual world ini tuh membawa banyak peluang, tapi juga membuka banyak isu etika. Salah satunya adalah kejahatan di dunia virtual, seperti penipuan transaksi digital, pencurian aset virtual, atau eksploitasi pengguna lain. Misalnya, regulasi hukum di dunia virtual itu belum sepenuhnya jelas dan sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Nah, selain itu, ada juga perilaku sosial menyimpang yang muncul karena anonimitas. Ketika seseorang merasa identitas aslinya itu tersembunyi, mereka tuh cenderung lebih berani melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan di dunia nyata. Ini tuh bisa memicu pelecehan, ujaran kebencian, atau tindakan etis lainnya. Dari sudut pandang etika, virtual world itu menuntut tanggung jawab baru, baik dari pengguna maupun penyedia platform. Pengguna tuh harus sadar bahwa kebebasan di dunia virtual itu tetap memiliki konsekuensi moral. Sementara itu, platform juga punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak pengguna. Nah, isu ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu selalu diikuti dengan tantangan etika. Semakin tinggi teknologinya, semakin besar pula tanggung jawab manusia dalam menggunakannya. Next, slide berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, social networking dan teknologi digital itu telah membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia. Media sosial ini tuh memudahkan komunikasi, membuka peluang bisnis, memperluas akses informasi, dan mendukung pendidikan. Namun di balik semua manfaat itu, terdapat berbagai risiko etika dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Contohnya kasus cyberbullying, cyberstalking, serta etika di virtual world menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu netral.
Cara teknologi digunakan di dunia kita itu sangat bergantung pada nilai dan etika penggunanya. Oleh karena itu, menjadi pengguna teknologi itu bukan hanya soal bisa menggunakan aplikasi, tapi juga soal tanggung jawab moral. Etika digital itu tuh menjadi kunci agar teknologi benar-benar membawa manfaat. Nah, dengan etika digital, kita tuh bisa belajar menghormati privasi, menjaga ucapan, dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan digital yang kita lakukan. Oke, next. Oke, di slide terakhir ini adalah penutup. Untuk penutupan di sini kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan yang akan kita sampaikan untuk sesi diskusi kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan dari Aku. presentasi. Oke. Oke, di sini aku mau menanyakan kan dalam praktik rekrutmen kerja banyak perusahaan yang melihat media sosial perusahaan yang melihat media sosial pribadi calon karyawan untuk melihat sikap dan kepribadian mereka nih. Nah, menurut kalian tuh apakah tindakan ini dapat dibenarkan secara etika? Mengingat media sosial itu kan adalah ruang pribadi ya yang sering kali tidak dibuat untuk kepentingan profesional. Nah, di mana seharusnya batas antara kepentingan perusahaan dan hak privasi individu ditarik. Nah, menurut kalian gimana? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari aku bakal menanggapi pertanyaan tadi. Kalau soal perusahaan ngecek media sosial calon karyawan, menurutku itu tuh masih jadi wilayah abu-abu secara etika. Di satu sisi, perusahaan itu wajar pengen tahu apakah calon karyawannya itu punya sikap yang berpotensi bermasalah, misalnya sering menyebar ujaran kebencian atau hal ekstrim yang bisa merusak citra perusahaan. Tapi di sisi lain, media sosial itu kan ruang personal. Banyak hal yang kita posting bukan buat konteks profesional, tapi buat ekspresi diri, curhat atau bercanda sama teman gitu kan. Nah, jadi menurutku batasnya tuh harus jelas. Perusahaan tuh harusnya cuma melihat hal-hal yang benar-benar publik dan relevan dengan pekerjaannya, bukan ngorek akun private, chat lama, atau pendapat pribadi yang nggak ada hubungannya sama performa kerja. Ya intinya jangan sampai kepentingan perusahaan malah ngelanggar hak privasi individu gitulah kalau menurut pendapatku. Setuju sih, setuju, setuju. Mungkin yang lain ada pendapat? Nggak ada ya? Oke, mungkin di sini aku Enggak. bakal nanya yang masih berkaitan juga dengan materi yang kita bahas kali ini. Media sosial ini kan memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat kan, termasuk berita palsu, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan pihak lain. Nah, menurut kalian, apakah tanggung jawab etika utama ada pada pengguna sebagai pembuat dan penyebar konten atau pada platform media sosial sebagai penyedia layanan? Bagaimana seharusnya pembagian tanggung jawab ini diterapkan secara adil? Itu pertanyaannya. Gimana, ada yang menanggapi? Oke, di sini aku mau menanggapi. Menurut aku tuh ya, tanggung jawab etika itu harus dibagi antara pengguna dan platform. Nah, pengguna itu juga tuh bertanggung jawab atas konten yang mereka buat dan sebarkan. Nah, sementara itu platform itu bertanggung jawab menyediakan aturan, moderasi, dan sistem pengawasan yang adil. Nah, keduanya itu harus bekerja sama agar media sosial tetap aman dan damai. Itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin pertanyaan ketiga. eh di sini langsung aja ya, mungkin ya. Di sini aku bakal nanya satu pertanyaan lagi. Kebebasan berekspresi itu kan sering dijadikan alasan utama dalam penggunaan media sosial. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut tuh dapat memicu cyberbullying,
cyberstalking, dan konflik sosial. Nah, menurut pendapat kalian, apakah pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial itu diperlukan demi melindungi pengguna lain? Jika ya, bentuk pembatasan seperti apa yang masih dapat dianggap etis dan tidak melanggar hak asasi manusia? Mungkin bisa ditanggapi. Kalau dari aku sendiri itu pembatasan kebebasan berekspresi itu perlu dilakukan secara etis untuk melindungi pengguna lain dari cyberbullying dan ujaran kebencian. Nah, pembatasannya yang dibenarkan adalah larangan terhadap konten yang merugikan, mengancam, atau melecehkan. Nah, selama aturan ditetapkan secara jelas dan tidak sewenang-wenang, itu semua bakalan aman sih. Begitu Oke, mungkin dari saya. oke. Kalau dari Zinur ada pendapat lain nggak, Zinur? Oke, mungkin ya kalau dari pendapat saya ya mengenai pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial. Menurut saya sih untuk pembatasan kebebasan berekspresi itu diperlukan sih kalau misalnya kita lihat secara etis ya. Pertama, tujuannya itu untuk melindungi pengguna lain dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi gitu. Jadi pembatasan yang etis itu bukanlah merupakan suatu pelarangan dapat ya, melainkan pembatasan terhadap ujaran kebencian, ancaman, perundungan, dan juga pelecehan. Jadi menurut saya selama pembatasan itu dilakukan secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi hal tersebut itu menurut saya tidak melanggar hak asasi manusia atau tidak melanggar HAM ya. Melainkan justru itu melindungi hak-hak dari orang lain. Itu sih dari saya. Oke, mungkin di situ aja sampai tadi diskusinya. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Cukup sih sepertinya. Oke, kalau cukup, mungkin sebagai Oke, penutup, mungkin kalau misalnya diskusi kita cukup sampai di sini, saya maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.